kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan bisnis online, ya. Apa saja kaidah-kaidah fikih ini? Nah, ini yang pertama adalah hukum asal perdagangan dan akad, ya. Ada satu kaidah fikih yang bunyinya al aslu fit tijarati wal uqudi al ibahah. Hukum asal perdagangan dan akad-akad itu adalah boleh. Illa ma dalla dalilu awil qawaidus syar'iyyatu ala adami syar'iyatihi. Kecuali apa-apa yang ditunjukkan penyimpangan syariahnya oleh dalil atau kaidah syariah. Nah, ini prinsip yang sangat dasar yang terkait dengan perdagangan dan berbagai macam akad, ya, termasuk juga nanti adalah akad secara online. Jadi sebenarnya ada kaidah umum bahwa perdagangan atau bahasa Arabnya itu tijarah, kemudian mengadakan berbagai macam akad, ya, jual beli atau ijarah, itu hukum asalnya boleh, ya, secara syariah. Ini hukum asal, kecuali nanti ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengatakan tidak boleh. Berarti pada saat itu hukumnya berubah dari yang semula hukum asal itu boleh menjadi haram, ya. Di dunia internet misalnya banyak yang diperdagangkan, banyak yang diperjualbelikan. Jadi kalau barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal untuk diperdagangkan, ya ini tidak ada masalah, ya, jual beli baju, jual beli sepatu dan sebagainya. Nah, tapi secara syariat nanti ada barang-barang tertentu yang tidak boleh diperdagangkan. Maka ini berarti akad memperdagangkan barang-barang ini yang diharamkan, hukumnya adalah haram. Ini akad jual belinya, baik secara langsung, ya, maupun secara online. Ya, saya kasih contoh, misalnya ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, harrama, telah mengharamkan, bai'al khamri, jual beli khamr, minuman keras atau minuman yang beralkohol, wal maitati, jual beli bangkai, wal khinzir, jual beli babi, wal asnam, dan jual beli patung. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dalam bisnis online, termasuk tidak online tapi jual beli langsung, ada orang yang memperjualbelikan misalnya khamr, minuman keras, baik dijual di toko maupun secara online, berarti itu hukumnya haram, ya, tidak boleh. Jadi secara online haram, secara offline atau secara langsung haram. Jual beli bangkai, ya, berarti tidak boleh jual beli bangkai itu secara online maupun secara offline, secara langsung nggak boleh, ya. Kalau di Muntilan itu konon pasar yang sangat terkenal sering menjual ayam tiren. Ayam tiren itu tahu nggak ayam apa? Mati kemarin. Jadi ayam itu mati, setelah mati baru disembelih. Setelah disembelih itu dijual, dicampur dengan ayam yang memang disembelih secara syariah. Nah, itu berarti dia menjual bangkai. Kalau itu misalnya dijual secara online, itu juga hukumnya sama, haram, ya. Nah, tetapi yang termasuk bangkai ini yang mungkin kurang kita sadari, padahal itu sebenarnya statusnya bangkai, itu adalah kulit binatang, tetapi dari binatang yang haram dimakan, itu statusnya bangkai. Ya, jadi ada kan banyak perabot-perabot atau peralatan dari kulit binatang, tapi berasal dari binatang yang haram dimakan, itu statusnya bangkai, nggak boleh dijual belikan. Misalnya kulit ular,
Kan kulit ular itu ada yang dibuat menjadi dompet dari kulit ular itu dijual di internet misalnya, ini hukumnya haram, ya nggak boleh. Nah ini contoh perkecualian. Kulit buaya ini haram dimakan, maka kulitnya itu statusnya bangkai. Ya, ada satu jenis tas yang sangat mahal dari kulit buaya, namanya Hermes, tulisannya Hermes, bacanya Hermes. Itu harganya sangat mahal ya. Saya pernah baca di koran itu yang dipakai Syahrini itu 1,2 miliar ya, satu tas ya, tas Hermes ya. Tapi itu terbuat dari kulit buaya. Nah ini nggak boleh dijual belikan, ini termasuk bangkai ya, karena berasal dari binatang yang haram dimakan, yaitu buaya. Nah itu contoh. Kemudian yang terakhir dari hadis tadi, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, kemudian bangkai, kemudian babi ya, termasuk bagian-bagian dari babi ya, gelatinnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah patung. Jadi patung itu tidak boleh dijual belikan, baik secara langsung ada toko pinggir jalan jualan patung maupun secara online, itu tidak boleh ya. Nah ini contoh perkecualian ya. Hukum asalnya boleh orang berdagang membuat akad, boleh, termasuk akad secara internet atau secara online. Tapi ketika ada suatu dalil syariah yang mengharamkan jual beli tertentu, maka jual beli tertentu itu menjadi haram baik secara langsung maupun secara online ya.